Halo guys, selamat datang di channel Insight Movie. Kembali lagi dengan saya, Fadia. Kali ini kita akan mencoba membahas lagi alur cerita film yang berjudul Goodbye Christopher Robin. Film tentang boneka beruang Winnie the Pooh banyak menarik perhatian. Barangkali karena keramahannya pada anak-anak. Salah satu anak yang tertarik adalah Christopher Robin Milne. Film yang disutradarai oleh Simon Curtis menceritakan tentang gambaran hubungan antara Alan Alexander Milne dengan anaknya, yang dalam proses tersebut ditemukan pada pembentukan karakter Winnie the Pooh. Pooh adalah nama boneka beruang milik anak Milne yang bernama Robin. Sang ayah, Alan, kemudian terinspirasi untuk mencatat cerita-cerita Christopher Robin bersama boneka-boneka yang tak disangka bahwa kisah tersebut menjadi begitu populer di kalangan anak-anak maupun dewasa. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini. Oke, daripada penasaran dengan filmnya, yuk langsung aja cus, kita mulai. Film ini bermula saat diperlihatkan Perang Dunia ke-1 pada tahun 1916 di mana Prancis dan Inggris sedang berperang melawan Jerman. Saat itu, terdapat salah satu tentara Inggris yang bernama Alan Alexander yang sedang berjuang dan selamat dari perang itu. Setelah tugasnya selesai dari medan perang, ia pun kembali pulang bersama istrinya yang bernama Daphne. Ia bersama istrinya tinggal di London dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Christopher Robin. Saat istrinya lahiran, Alan hanya bisa mendengarkan istrinya menjerit kesakitan. Seketika, ia pun teringat akan jeritan saat di medan perang. Setelah berhasil melahirkan, mereka memanggil anaknya dengan sebutan Billy Moon. Hari demi hari mereka menjalani hidup seperti biasa. Walaupun Alan masih trauma dengan apa yang pernah dialaminya saat di medan perang. Kini Alan menjadi penulis. Bahkan ia pun sering pergi liburan bareng bersama istrinya dengan meninggalkan Billy dengan babysitternya yang bernama Olive. Karena tak mempunyai waktu untuk mengurus Billy, Daphne pun menyewa babysitter itu. Suatu hari, saat Alan menjadi narasumber penulisnya di suatu acara, ia pun kambuh kembali dengan traumanya yang melihat kilasan cahaya karena flashback saat tragedi Perang Dunia yang telah menewaskan teman-temannya itu. Lalu, ia pun meninggalkan panggung acara. Di backstage, ia memberitahu kepada istri dan temannya apa yang sedang dialaminya. Karena sangat terganggu dengan keramaian di kota London, ia memutuskan untuk pindah rumah yang berada di tengah-tengah hutan. Karena menurutnya, jika tinggal di sana, ia akan hidup damai dan tenang. Awalnya, istrinya pun tak menyetujuinya. Tapi pada akhirnya, istrinya pun akhirnya mengikuti suaminya nih teman-teman. Dengan membawa anak serta babysitternya. Saat di rumah barunya, Daphne memberikan hadiah beberapa boneka kepada Billy Moon untuk menemaninya. Tetapi setelah beberapa hari tinggal di rumah barunya, Alan justru tidak mengerjakan pekerjaan utamanya, yaitu sebagai penulis, melainkan hanya berkeliling menelusuri hutan dan bermain bersama anaknya nih teman-teman. Hal itu pun membuat Daphne merasa kesal. Harusnya Alan bisa memanfaatkan suasana ketenangan ini untuk menghasilkan penulis karya barunya, bukan hanya bermain saja. Karena saking kesalnya, Daphne mengancam Alan untuk dirinya pergi ke London sendirian. Tetapi, karena sama-sama saling kesal, Alan pun menyetujui untuk kepergian istrinya ke London. Olive yang mendengar perselisihan mereka meminta kepada Daphne untuk mengajak Billy ke kebun binatang yang berada di London. Lalu setelah itu, mereka akan pulang malam harinya. Sebagai seorang ibu, Daphne pun menyetujui permintaan Olive dan mengajak mereka ke kebun binatang. Di sana, Billy sangat senang dan menikmatinya nih teman-teman. Kemudian, Daphne mengajak anaknya untuk melihat beruang dan akan diberi nama dengan nama Winnie. Setelah menikmati di kebun binatang itu, Olive pulang bersama Billy di malam hari. Sedangkan Daphne menginap sementara di rumah temannya. Lalu keesokan harinya, Olive menemui Alan dan memberitahu bahwa istrinya tidak akan kembali untuk sementara waktu.
Sedangkan dirinya akan meminta izin pulang 3 hari karena ibunya yang sakit. Mendengar hal itu, Billy kesal kepada Olive. Karena menurutnya, satu-satunya orang yang sangat dekat dengan dirinya itu Olive sendiri. Mulai dari sini, hubungan antara Alan dan anaknya semakin dekat. Alan pun mencoba menghibur Billy. Lalu keesokan harinya, saat Alan sedang menulis, Billy menghampiri ayahnya dan meminta untuk dibuatkan buku untuk dirinya. Mendengar permintaan anaknya, Alan tersadar bahwa dia tak pernah menghabiskan waktu bersama anaknya. Lalu, ia langsung meluangkan waktu dengan mengajak Billy menelusuri hutan dekat rumahnya. Saat di hutan, Billy menceritakan kepada ayahnya bahwa ia akan memberi nama boneka beruangnya dengan nama Winnie agar sama pada beruang yang ia berikan nama Winnie di kebun binatang kemarin. Hampir setiap hari mereka lalui bersama dan terasa semakin dekat. Mulai dari makan bersama, bermain, hingga olahraga bersama. Di sana, Billy juga melihat angsa liar dan akan berikan nama angsa itu dengan nama Puh. Hari demi hari setelah ia lalui bersama Billy, ia pun menyempatkan dirinya untuk menulis buku dengan momen bersama Billy dan imajinasinya tentang hewan ciptaannya Billy. Lalu, Alan tuangkan ke dalam buku yang ia tulis nih teman-teman. Kini, ia fokus untuk menciptakan buku cerita anak yang menggambarkan Billy bersama keempat bonekanya. Karena untuk mengembangkan ide ceritanya itu, ia tak bisa sendirian. Maka, ia mengundang temannya, yaitu Ernest, untuk membuat ilustrasi gambarnya. Ernest pun menyukai ide dari Alan dan siap untuk membantunya. Lalu mereka bertiga pun pergi ke hutan untuk membuat imajinasi ide mereka, terutama boneka dari Billy yang bernama Winnie the Bear. Seharian mereka menghabiskan ide imajinasinya dengan menggambar ilustrasi yang ditunjukkan oleh Billy. Suatu hari Ernest menemukan puisi karya dari Alan dan menanyakan mengapa puisinya tak dikirim kepada penerbit. Lalu Alan pun memberitahu bahwa puisi itu ia ciptakan hanya untuk istri tercintanya. Lalu, diam-diam Ernest mengirimkan puisi itu kepada Daphne di London. Daphne yang melihat puisi buatan suaminya itu tersentuh dan akan segera kembali pulang. Keesokan harinya, Billy yang melihat ibunya pulang ke rumah sangat senang. Ibunya juga memberikan boneka kanguru kepada Billy. Lalu keesokan harinya, Alan, Ernest, dan Billy sedang berkeliling menelusuri hutan. Di sana, Alan memiliki inspirasi saat melihat Billy bermain dengan boneka dan berniat akan memasukkan tokoh Billy di dalam buku cerita anak buatannya dan diberi nama Winnie the Pooh. Esok hari, Billy kegirangan melihat seseorang yang datang ke rumahnya, yang ternyata itu adalah Olive yang baru saja tiba nih teman-teman. Sejak saat itu, Olive akan kembali bekerja sebagai babysitter Billy di keluarga Alan. Setelah berhari-hari mengerjakan buku tentang Winnie the Pooh, akhirnya buku itu pun selesai dan siap untuk dipublikasi. Setelah beberapa minggu, buku itu laris terjual hingga penjuru Eropa. Orang-orang terutama di kalangan anak-anak menyukai buku yang berjudul Winnie the Pooh tersebut. Hingga suatu hari, datang 2 orang wartawan ke rumahnya Alan. Di sana ia bertemu dengan Billy. Mereka yakin bahwa Billy adalah Christopher Robin yang terdapat di dalam toko Winnie the Pooh. Gak lama datanglah Olive yang melihat wartawan itu menghampiri Billy. Ia tak mengizinkan wartawan itu memfoto Billy jika tak ada persetujuan dari keluarganya. Di rumah, Olive langsung menceritakan hal itu kepada Alan dan Daphne. Mendengar hal itu membuat Daphne senang dan berpikir bahwa anaknya akan bisa menjadi orang yang terkenal. Maka ia pun menyetujui para wartawan dan menelpon media untuk mewawancarai anaknya. Keesokan harinya, Billy yang datang ke sebuah acara diundang oleh tim majalah terkenal untuk datang. Semua orang pun sudah mengetahui bahwa Billy itu adalah Christopher Robin, anak dari Alan. Setelah berbagai wawancara, Billy sangat terkenal. Kini, tempat tinggalnya menjadi ramai karena telah diubah menjadi taman bermain anak-anak. Selain itu, Alan dan istrinya juga diundang ke Amerika untuk peresmian pembukaan toko buku Winnie the Pooh. Saat peresmian di sana, orang-orang selalu membicarakan tentang Christopher Robin. Saat ini, Alan sedikit kecewa, karena biasanya ia menulis buku, ia yang selalu terkenal.
Kini saat ia menulis buku Winnie the Pooh, orang-orang hanya mengenal Christopher Robin. Bahkan dirinya hanya dianggap sebagai ayahnya Billy saja nih teman-teman. Malam harinya, Alan memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Billy melalui telepon. Karena saat ini ia sedang berada di Amerika. Billy yang mendengar ucapan dari ayahnya itu pun senang, karena itu pertama kalinya ayahnya mengucapkan ulang tahunnya. Tetapi pada akhir ucapan, Billy mengetahui bahwa sepertinya ayahnya mengucapkan itu hanya sebuah kata-kata manis karena ingin dianggap sebagai ayah yang hebat saat diwawancara. Billy juga beranggapan bahwa ayahnya lebih memilih pekerjaannya ketimbang dirinya. Kekesalan itu pun ia ceritakan kepada Olive. Ia juga berkata bahwa ia tak suka dipanggil dengan nama aslinya, yaitu Christopher Robin, yang saat ini orang sedang bicarakan. Tetapi ia lebih senang dipanggil dengan nama Billy Moon, panggilan kesayangan kedua orang tuanya itu. Setelah beberapa hari, akhirnya kedua orang tuanya pun pulang dari Amerika. Tapi mereka langsung mengajak Billy pergi ke sebuah acara wawancara. Billy pun sangat senang karena diajak pergi bersama orang tuanya. Tetapi Olive sangat mengkhawatirkan tentang pertumbuhan si Billy. Di sana, Billy diajak ke sebuah toko mainan, bertemu dengan manajer. Orang tuanya pun sudah membuat kontrak Billy bahwa Billy harus bertemu dan menyapa para fansnya sebagai Christopher Robin. Billy yang mendengar hal itu pun sangat marah, tetapi orang tuanya berusaha meyakinkan dirinya. Akhirnya Billy pun mengikuti perkataan orang tuanya itu dengan muka sedih. Saat menemui para fansnya, Billy dengan terpaksa menjawab pertanyaan para fans dengan muka senang. Tetapi Alan melihat dan menyadari muka sedih dari anaknya itu. Tetapi saat itu ia pun tak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, saat di rumah, Billy menanyakan kepada Olive tentang tempat di mana yang tidak ada kata Winnie the Pooh. Karena dirinya ingin pindah ke sana dan tidak mau dikerubungi oleh para fans. Malam harinya, Billy yang melihat Olive pergi bersama pacarnya sangat marah karena merasa dirinya kesepian dan sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang ia sayangi. Kejadian itu pun ia adukan kepada kedua orang tuanya. Dan keesokan harinya, Olive dimarahi oleh kedua orang tuanya. Merasa kecewa dengan perkataan Daphne, akhirnya Olive mengundurkan diri dan sebelum pergi, ia menegur Alan dan Daphne yang telah salah mendidik Billy hanya karena sebuah pekerjaan. Karena Billy hanya ingin orang tuanya lebih peduli padanya. Malam hari, Olive berpamitan kepada Billy dengan membacakan dongeng untuknya hingga ia pun tertidur. Dan dengan berat hati, ia harus meninggalkan Billy yang sudah ia asuh dari bayi nih teman-teman. Malam itu, Alan terus memikirkan ucapan yang dikatakan Olive tentang dirinya yang tak pernah memiliki waktu bersama Billy. Dan keesokan harinya, Billy yang panik mencari-cari keberadaan Olive yang ternyata sudah tak ada di rumahnya. Alan yang melihat Billy yang sedih pun langsung mengajak Billy pergi ke kebun binatang. Para pengunjung terus memperhatikan Billy yang membuat Billy pun tak nyaman berada di sana. Dari kejadian itu, Alan pun tersadar bahwa apa yang dilakukannya selama ini tidak membuat Billy senang dan kurangnya kasih sayang dari orang tuanya. Saat di rumah, Alan terus memikirkannya. Dan akhirnya ia pun memutuskan untuk berhenti menjadi penulis Winnie the Pooh dan akan memasukkan Billy ke sekolah supaya anaknya bisa bersosialisasi dengan orang di luar sana sebagai Billy Moon bukan sebagai Christopher Robin. Mendengar hal itu, Billy pun senang dan ia pun menyetujuinya untuk bersekolah di asrama. Tetapi di sekolahnya ia malah dibully oleh teman-temannya dan memanggil dirinya sebagai Christopher Robin. Selama bertahun-tahun hingga dewasa di sekolah itu, ia mendapat bulian dari temannya. Hingga akhirnya ia pun lulus dari sekolahnya nih teman-teman. Tetapi saat diseleksi yang diharuskan untuk wajib militer, Billy dinyatakan tidak lolos dalam seleksi tersebut dan akan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Orang-orang menganggap jika seorang anak laki-laki yang dinyatakan tidak layak ikut wajib militer menjadi pecundang. Billy nampak kesal karena dirinya tak bisa ikut wajib militer. Untuk menghibur anaknya, Alan mengajak Billy ke hutan yang dulunya tempat bermain saat viralnya Winnie the Pooh. Tetapi Billy tambah kesal
karena mengingat lagi tentang Winnie the Pooh dan meminta ayahnya untuk memasukkan dirinya menjadi anggota wajib militer melalui orang dalam. Karena Billy sangat menginginkan hal itu. Alan yang merupakan mantan tentara perang saat itu masih trauma dan menginginkan putranya tidak masuk ke dalam dunia militer karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan pada Billy. Tetapi Billy tetap bersikukuh meminta ayahnya untuk memasukkan dirinya di dunia militer karena selama ini ia telah mengikuti permintaan ayahnya. Dan kali ini Billy meminta kepada ayahnya untuk mengikuti permintaannya. Karena tak memiliki pilihan lain, dengan sangat terpaksa, Alan pun akhirnya mengabulkan permintaan Billy nih teman-teman. Lalu beberapa hari setelah Billy dinyatakan masuk ke dalam dunia militer, hanya Alan yang mengantar Billy. Karena Daphne tak kuasa melihat kepergian putranya. Di stasiun sambil menunggu kedatangan kereta, Billy mengungkapkan seluruh isi hatinya yang ia alami semasa kecilnya. Hingga ia pun membenci tentang cerita Winnie the Pooh sampai ia pun dibully. Mendengar hal itu, Alan hanya bilang ia lakukan ini semua untuk dirinya dan masih meminta kepada Billy untuk tidak pergi berperang. Tetapi apa daya, Billy tetap memilih pergi berperang dan sebelum pergi, ia pun memberikan sebuah bola saat dirinya masih berada di sekolah. Gak lama, datanglah kereta yang tiba. Billy pun meninggalkan Alan begitu saja. Alan yang masih berpikir dan kemudian menghampiri Billy dan masih berharap agar Billy tidak pergi. Tetapi Billy pun tetap pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Alan pun akhirnya pulang dengan muka sedih karena kepergian putranya. Suatu hari setelah kepergian Billy saat berperang, Alan mendapat pesan surat. Yang ternyata, si surat itu menyatakan bahwa Christopher Robin telah hilang saat berperang. Melihat surat itu pun membuat dirinya sedih dan hancur karena telah kehilangan putranya. Hampir setiap hari ia menangis di kamar Billy dan merasa menyesal karena telah menulis buku cerita tentang Winnie the Pooh. Hari demi hari mereka lalui dengan kesedihan, meski kemungkinan kecil Billy bisa kembali. Suatu malam, Alan pun berdoa kepada Tuhan, meminta untuk diberikan kesempatan kedua supaya bertemu dengan Billy dan berjanji agar tidak mengabaikan putranya lagi. Gak lama setelah itu, doanya pun terkabul, yaitu Billy pun kembali ke rumah dengan selamat. Alan yang melihat itu pun sangat senang dan bersyukur karena bisa melihat putranya lagi. Lalu keesokan harinya, Alan mengajak Billy ke bukit tempat mereka datangi bersama Ernest dulu. Di sana, Billy menceritakan saat-saat dirinya di medan perang yang hilang, hingga bisa kembali ke rumahnya. Kini perlahan-lahan, Billy bisa memaafkan ayahnya dan bisa menerima kembali Winnie the Pooh di hidupnya lagi nih teman-teman. Nah, itulah akhir dari film ini. Kita bisa mengambil makna dari film ini bahwa kesibukan materi yang dilakukan orang tua tak ada artinya dengan perhatian yang diberikan oleh Alan kepada anaknya. Anaknya pun sangat merindukan kasih sayang orang tuanya yang begitu sibuk akan pekerjaannya. Dengan begitu, sebagai orang tua harus meluangkan waktu bersama anaknya. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru jika kita menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa terus saksikan channel berikutnya. Bye-bye.